Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita kembali menjumpai Anda tentunya di Talk Show Bincang hari ini, edisi hari Selasa, hari terakhir di bulan November 2021, 30 November 2021. Semoga dalam keadaan sehat dan semua baik-baik saja ya. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita di pagi hari ini, pemirsa, jangan lupa kami ingatkan kembali untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan YouTube streaming kita di @sultantv.co juga. Dan Anda juga pemirsa bisa berlangganan dan juga menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Anda juga bisa mengupdate informasi melalui website Sultan TV dan juga sudah ada aplikasinya. Bisa Anda langsung unduh di Play Store kita ya. Hari ini luar biasa, kita akan membincang dan juga membahas terkait dengan sedikit ya, sekelumit barangkali perkembangan perfilman Provinsi Banten saat ini. Di studio Sultan TV, senang sekali saya sudah ditemani Kang Fuad Fauji. Assalamualaikum Kang Fuad. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Sultan TV pagi hari. Sama-sama. Ya. Meskipun tadi sedikit macet menuju ke sini. Macet terhalang truk pasir sama batu. Oke. Kang Fuad ini selaku writer, director, art critic dan juga researcher, dan beliau lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga banyak sekali pengalaman dan art project yang sudah dilakukan ya di khususnya di rentang tahun 2005 hingga 2013. Beliau juga ini melahirkan Saijah Project bersama teman-temannya. Ketertarikannya sebagai selain sebagai kritikus seni rupa dan sastra atau seniman ya. Beliau juga ini sangat tertarik terhadap budaya, humaniora, kemudian gemar juga menulis apa nih Kang? Cerpen, puisi, Random esai, sih. Random, semuanya Random. ditulis. Termasuk curhatan pribadi ya. Termasuk status di media sosial juga ya. Aku nggak pernah aktif di media sosial. Oh, tidak pernah aktif. Agak misterius begitu Kang Fuad. Enggak. Jadi sebelum media sosial tuh media yang pada awalnya sesuatu yang baru dan lebih ngeliat positifnya dulu ya. Karena jujur aku punya media sosial cuma Instagram. Karena awalnya kan cuma fokus ke visual ya. Sekarang udah ragam definisinya. Entah itu penyebar informasi, sekarang bikin berita aja dari Instagram gitu ya. Terus buat selebrasi juga, buat yang sangat personal juga. Jadi agak absurd sebetulnya media sosial ini. Iya, membutuhkan eksistensi juga melalui media sosial. Ya. Kang Fuad ya. Oke, kita akan membincang mungkin sekelumit ya Kang, terkait dengan perkembangan dan juga apa geliat gairah perfilman di Provinsi Banten. Mungkin bisa sedikit dulu Kang Fuad, kalau persinggungan dengan film sejak tahun berapa dan bagaimana mulainya mungkin? Bisa Saya diceritakan? perkenalan dengan sinema atau film gitu ya. Jujur saya dari umur 7 tahun sudah penasaran sama apa itu lensa kamera gitu ya. Karena almarhum ayah juga fotografer, dan sering bersinggungan sama keluarganya Pak Ayun Sabiran, ayahnya Pak Misbayu Sabiran, termasuk Pak Misbah, karena rupanya belakangan saya cek dokumentasi keluarga, di belakangnya ada studio Bantam. Studio Bantam itu studio foto pertama di Lebak sebetulnya. Jadi baru sadar saya bahwa ternyata dari usia 7 tahun sudah kenal lensa kamera. Sama dulu tuh masih ada ini layar tancap, tau nggak ya? Layar tancap itu kan suka ada potongan-potongannya tuh. Nah biasanya sama tukang mainan diambil tuh potongannya, dibuat mainan kayak kotak dari kardus gitu, dan kita ngelihat gitu ya. Ngintip. Dan itu berevolusi jadi merchandise yang biasanya suka dibawa sama orang-orang naik haji, cekrik gitu ya. Positif dari seluloid gitu. Itu awal mula saya berkenalan sama apa itu lensa dan apa itu film secara analog ya. Secara praktek gitu sebetulnya di kuliah aja sebetulnya. Kalau cuma
tontonan atau sinema sebagai tontonan tuh udah dimulai dari sekolah dasar. Mungkin kita suka datang ke tetangga kampung gitu ya untuk nonton layar tancap. Dari mulai yang filmnya black and white gitu sampai color gitu ya. Film pertama yang saya tonton itu adalah hitam putih. Judulnya itu Siluman Ular. Siluman Ular. Tahun berapa? Itu ternyata produksi tahun 50-an. Tapi itu tayang tahun 80-an. Persisnya 80 berapa saya lupa, karena itu berbarengan dengan program Keluarga Berencana. Jadi sosialisasi KB zaman Soeharto gitu ya, ke desa-desa memutar film itu gitu. Walaupun film-film selebihnya film-film propaganda gitu ya, kayak pentingnya keluarga berencana mengurangi. Sedangkan ironisnya sebetulnya keluarga saya keluarga yang sangat banyak ya. Berapa bersaudara? 8? 12? 15 bahkan? Yang hidup 9. Wow. Yang hidup 9, jadi keluarga besar. Dan setelah asik nonton dari SMP, SMA gitu, terus juga dari layar tancap tuh ke bioskop. Dulu namanya ada bioskop Apollo di Rangkas Bitung. Yeah. Saya dibawa kakak saya lagi pacaran, terus saya sebagai tumbal. Semenjak itu rutin ke bioskop gitu sampai beralih ke video saat itu ya. Tahun 90-an tuh video lagi kencang-kencangnya, Betacam dan terus kaset gitu ya. Jadi ini lompat-lompat nih ceritanya. Jadi SMA tuh udah SMP sudah kenal video, teknologi video gitu. Cikal bakal evolusi digital nanti. Kuliah 2000-an gitu ya. Baru udah mulai gelisah gitu. Ini bikin apa ya, karena sehari-hari pegang kamera gitu, terus ada kegiatan di kampus, terus sama teman-teman saya tuh saya masih magang di Fajar Banten tahun 2001 gitu. 2001 atau 2002, kira-kira 2 tahun rentang itulah gitu ya. Bikin feature, ditempatin di feature, bukan hard use atau straight use gitu. Jadi kayak materi keliling gitu, nyari-nyari gitu. Dari situlah di perjalanan kayak ngapain ya gitu ya. Terus kayaknya mesti bikin sesuatu nih di kampus gitu. Sama teman-teman ada dosen juga yang support gitu. Ini kayaknya kita mesti datengin orang yang paham apa itu film gitu. Bukan hanya sekedar teori tapi praktik gitu. Di bayangan kami saat itu untuk film 2000 memaknai film gitu, atau sinema saat itu adalah ala industri Hollywood gitu ya. Penuh, jadi kapital berlimpah gitu ya. Maksud saya modal terus dan dengan peralatan yang canggih saat itu. Jadi ngebayangin bahwa film itu dengan produksi masif gitu ya. Ada banyak kamera, ada banyak SDM. Mustahil lah kita bikin gitu ya. Agak mustahil kita bikin. Terus kawan-kawan di bawahnya juga support dan menginginkan ada ya kebaruan gitu. Di kampus tuh ada yang baru nih gitu ya. Bukan hanya berakhir di fotografi, tapi kita pasti ke gambar bergerak gitu ya. Masalah saat itu di bayangan kami adalah sutradara yang perlu, atau orang yang perlu kami datangi adalah orang-orang yang lagi di atas-atasnya gitu. Kayak misalkan kita seleksi nih orang-orang ini ya siapa ya gitu ya. Terus kita datangin Garin Nugroho kali ya gitu, atau Riri kali ya, atau siapalah gitu yang saat itu lagi kenceng-kencengnya. Jadi datang ke Jakarta kita berapa orang gitu, kita nongkrongin FFI Festival Film Indonesia tahun 2000 ya, antara 2001 2002 saya lupa. Jadi kita nungguin tuh di luar. Pemenangnya saat itu di film pendeknya adalah Kuldesak. Riri. Dokumenternya tuh Hafiz.
dokumenternya. Ketika ngasih surat undangan ke Riri, ada pengalaman yang Kurang mengenakan? bukan lucu sebetulnya. Jadi surat undangan itu dibuat 2 versi. Satu buat film pendek, satu lagi buat dokumenter. Ketika ini nggak tahu deh, saat saya tanya Riri nggak merasa membuang surat itu ke tong sampah. Jadi lucu lah pokoknya, yang diambil surat dan dibawa ke dalam itu cuma sama Hafiz. Hafiz dibawa tuh dan direspon malamnya. Oke, teman-teman dari Serang nih mau ngapain sih gitu, dari Untirta mau bikin apaan gitu. Kita mau bikin workshop film saat itu, pelatihan film. Terus ya udah, tapi kita mahasiswa nih bang, kita nggak punya budget yang cukup untuk ngedatengin abang gitu. Ya udah nggak usah, kata gue tahu. Terus kampus memang begitu gitu ya, serba darurat. Jadi workshop film darurat saat itu. Ya. Datang, singkat cerita, terus saya sendiri tidak ikut terlibat sebagai pembuat saat itu, sebagai organizer aja sebetulnya. Jadi yang mengadakan pelatihan film. Ada di kelas yang ikutan, kakak kelasnya nggak ikutan. Jadi kakak kelas ini dimarahin saat itu sama Hafiz. Wah ini kacau sekali, kalian mengorganize acara tentang workshop film, tapi kalian tidak ikutan, malah adik kelas yang ikutan. So jadi apa fungsinya workshop ini gitu untuk kalian? Ketika kalian ditanya mau nggak ikutan pelatihan film ini, terus mau, tapi kan kalian panitia, yang mestinya mau ikut aja ngelebur jadi panitia sekaligus. Artinya imbang lah gitu ya, antara keinginan dan kenyataan gitu. Ya singkat cerita, ada namanya ada 5 video saat itu, dokumenter tentang kampus. Judulnya kalau saya masih ingat, ada Tong Buang Tong karya Angga, ada Ambil yang Baik Buang yang Buruk, ada Toilet Jamban. Sisa lagi apa gitu ya. Kampus saat itu masih ada kerbau gitu ya, ada kambing di dalam kampus. Jadi orang juga masih malu buat bawa kendaraan. Jangan kan mobil, motor pun masih malu gitu ya. Malu ke kampus bawa motor. Di kampus benar-benar lengang aja gitu. Judul-judul itu diambil dari kenyataan kampus yang kita gelisah sama infrastruktur saat itu. Dan gelisah sama identitas masing-masing sebetulnya. Terus ditanya mau bikin film apa gitu ya. Setelah secara teknik atau teori itu dapat. Oke, durasi workshopnya itu 2 minggu kalau seminggu atau 2 minggu kira-kira gitulah, dengan jangka waktu yang lama, teori dan praktek. Setelah teori ini, pas prakteknya nih, ketika ditanya mau bikin apa, kita susah gitu ya. Bikinnya yang awang-awang, misalkan janda dipelorotin gitu ya. Yang industri saat itu film kita ngelihat gambaran film Indonesia tuh yang gitu-gitulah pokoknya. Antara lepas dari kungkungan Orde Baru saat itu ya. Jadi seliar itu sebelum idenya gitu. Terus gimana nyorotin soal status sosial yang tinggi dan rendah gitu ya. Juga persoalan krisis identitas gitu, yang nggak tahu masa lalu nih, sejarah gitu ya. Dan kita juga nggak tahu masa depan mau ngapain gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin lagi galau-galaunya tuh. Labil. Nah, belum ada saat itu tahun 2001 2002 tuh, menurutku ya, ini asumsi pribadi, saat itu belum ada, khususnya di Serang gitu, Lebak dan Cilegon dan Merak gitu ya. Saya nggak tahu Tangerang, karena itu pun ada anak-anak Tangerang juga yang sama hausnya dengan teman-teman dan saya. Ini kayaknya kita mesti bikin film gitu ya. Tapi
filmnya itu di bayangan kami ya gitu, industri gitu ya. SDM banyak, kapital yang banyak, terus peralatan yang canggih gitu ya. Se utopia itu gitu ya. Sedelusional itu sebetulnya. Ya. Jadi udah mengerucut jadi tema kita kayaknya mesti kritik kampus nih gitu ya. Tapi kritiknya gimana gitu ya? Infrastruktur yang jelek gitu. Menjelekin kampus lah, idenya semua ngejelekin kampus sebetulnya. Lama-kelamaan saya nggak tahu tiba-tiba jadi dari teman-teman peserta jadi sebegitu ringan gitu ya. Karena kita sebetulnya ngomongin cuma ngomongin kamar mandi nih, toilet gitu ya di kampus tuh yang bukan hanya cicak yang berantakan tapi jejak kaki dan udah brong saja gitu ya, belum coretannya, banyak gitu kampus ini toilet apa berasa terminal, mentang-mentang kampus samping terminal gitu. Jadi kita marah sama keadaan itu sebetulnya, infrastruktur yang tidak ideal saat itu sebetulnya. Sedangkan kita pengennya tuh karena jurusannya adalah fisip komunikasi gitu ya, pengennya tuh ideal. Jadi antara kenyataan dan keinginan tuh jauh, sangat jauh. Tapi begitu screening semua kaget karena ini bukan ngomongin jamban atau idealnya toilet. Tapi ini semacam ruang privat yang jadi pada praktek jadi bahan. Jadi kayak gini, kita mau cuci muka gitu ya, ada lihat curhatan siapa gitu di dinding, coretan dinding gitu. Yang itu mengintervensi kita gitu, dan apaan sih nih gitu ya, curhat kok di tembok gitu ya, kamar mandi pula gitu ya. Yang gitu-gitu jadi lebih general dan lebih ke pada akhirnya memori individu yang tertinggal di toilet ini jadi memori kolektif gitu. Jadi berasa gue banget gitu ya. Relate dengan kita. Sama penonton ya. Oke. Gue banget gitu. Dan sifatnya bukan sifat kritik yang sangat hard, yang sangat keras sama kampus, tapi lebih rektor pun ketawa gitu ya. Dekan ketawa, dosen-dosen ketawa gitu, karena dimana kritiknya saat itu lebih ke, kalau sekarang mungkin saya memaknainya adalah black comedy gitu ya. Komedi hitam, satir gitu. Sebetulnya ketawa, kita ngetawain diri sendiri nih gitu ya. Jadi senang lah, dan itu langsung dibawa ke Jakarta sini untuk ikut festival Confident saat itu. Festival film pendek Jakarta saat itu ya. Confident, terus senang masuk nominasi dan menang. Itulah. Saya nggak tahu, karena saya itu udah keburu. Ini kayaknya mesti fokus kerja lah, gue kayaknya nggak bakat gitu sama film. Udah tahu diri karena dimaki-maki juga sebagai organis dan tidak pernah ikut, tapi kalian pengen ikut, gimana sih kalian gitu ya. Saya udah nggak, udahlah, saya bilang. Tapi ada yang menarik, saya dikasih gift buku bacaan gitu, sastra. Penulisnya orang India gitu, terus judulnya itu masih ingat saya, Rumah Tuan Biswas. Bahasa kitanya tuh Rumah Tuan Biswas lah gitu ya. Kita rumah. Buku itu kita gilir ke banyak orang untuk baca gitu. Perpusnya nggak ada juga di kampus kan. Saat itu ya. Perpusnya belum ada juga saat itu, dan masih gedung ya ala kadarnya lah. Lagi prihatin-prihatinnya lah kampus saat itu. Terus, tapi saya penasaran nih, apa hubungannya teks sama film gitu. Apa hubungannya fotografi sama film? Apa hubungannya teater sama film gitu? Jadi di kepala muter-muter aja gitu ya. Apa ya gitu ya. Terus, tapi kayaknya ini gangguan karena tidak ikhlas gue jadi organize gitu ya. Makanya saya gitu jadi muter-muter aja di kepala gitu, gimana caranya. Sudah. Itu kali awal mula saya praktek. Tanda petik walaupun saya tidak ikut praktek. Menurut saya imajinasi apa itu sinema atau film pada prakteknya gitu ya. Dan teorinya.
seperti itu ya, Ya. persentuhan awal perkenalan dengan film, perkenalan film. sinematografi. Ya. Awalnya sepertinya memang memulainya dari rasa kegelisahan dan keresahan di kampus saat Ya, itu ya, ya. ya, ya. Kang Fuad ya. Oke. Kang Fuad, nanti kita akan lanjutkan ya. Oke. Nanti kita juga mau sedikit meminta pengamatan barangkali, pengamatan dari Kang Fuad seperti Yup. apa sih kemudian perkembangan industri perfilman, sineas dan mungkin konten kreator yang ada di Provinsi Banten saat ini, kalau mungkin dibandingkan dengan tahun dulu ketika baru pertama kali Kang Fuad bersentuhan, ini pasti akan jauh sekali kalau dibandingkan dengan saat ini. Yap. Ya, pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Fashion dan tren hijab setiap tahun selalu berubah-ubah. Biasanya, menjelang akhir tahun, beberapa fashion item dan model hijab bermunculan dan menjadi tren di tahun yang akan datang. Dari model dan motifnya, fashion dan tren hijab di tanah air diprediksi akan semakin beragam. Mengingat mode fashion di Indonesia saat ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dress dan midi dress diprediksi oleh para fashion designer masih akan menjadi primadona dan laku keras sebagai padu padan hijab tahun 2022. Selain dress, one set atau matching set yang sepanjang tahun 2021 ini banyak diminati, di tahun depan masih akan banyak ditemukan. Tak hanya itu, fashion item lama yang akan kembali menjadi tren di tahun 2022 adalah penggunaan wide leg pants. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Saya juga masih ditemani oleh Kang Fuad Fauzi selaku art kritik, director, dan juga sangat tertarik sekali terhadap dunia perfilman dan juga sinematografi saat sejak kecil ya. Tadi sudah dikisahkan sejak usia 7 tahun begitu. Sekarang kita akan membincang, mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan perjumpaan Kang Fuad ya dengan film. Saat ini seperti apa sih Kang kemudian perkembangan menurut mungkin pengamatan dari Kang Fuad, perkembangan perfilman di Provinsi Banten seperti apa? Saya pikir maksud saya ini masih di tingkat asumsi dan saya tidak melakukan riset untuk atau basis dari asumsi ini bukan basis dari penelitian gitu ya. Basis sebagai amatan dari luar gitu ya, walaupun rumah saya di Banten gitu dan persentuhan sama Banten itu sangat dekat gitu dan personal gitu. Ya, saya pikir perangkapnya masih perangkap yang sama ketika kami membayangkan bahwa film itu adalah penuh selebrasi dan glamor dan industrial gitu ya. Terus ukuran apa itu film atau sinema di Banten tuh masih sangat Hollywood gitu ya. Sampai hari ini sangat titik pencapaiannya adalah teknikal gitu ya. Kita bicara sinema bukan bicara soal teknikal tapi soal bagaimana bahasa apa yang kita buat
apa yang kita konstruk gitu ya, itu tersampaikan dengan baik gitu ya, secara naratif maupun non naratif gitu ya. Jadi saya nggak ngelihat evolusi besar atau perubahan besar, apalagi sesuatu yang bisa mendobrak secara teori dan praktik apa itu sinema dan film yang punya warna lokal wisdom gitu ya. Apa produksi Banten atau khas Banten gitu. Dari bahasa, dari apa yang mereka tawarkan ke publik gitu ya. Karena jujur kalau misalkan kita bicara teknikal, di YouTube tuh jauh lebih banyak banget gitu ya, yang kita bisa, atau alternatif tontonan yang kita bisa lihat secara teknikal tuh mumpuni. Cukup untuk produksi ya komunitas gitu ya. Sangat-sangat mumpuni. Jadi secara teknikal saya tidak meragukan, tapi secara konten atau isi atau kita bicara soal layer yang paling bawah gitu ya, soal bahasa gambar gitu ya, bahasa visual gitu atau citraan visual. Terus ada sinematografi yang syarat mutlak gitu ya, karena kita juga mesti sadar bahwa di Banten tidak kurang soal antusiasme gitu ya, atau hasrat pengen ngebikin sesuatu atau karya gitu ya, dalam bentuk film atau apapun lah gitu ya. Anak muda sekarang jauh lebih liar menurut saya, jadi apapun bisa dibuat karya gitu ya, dan mereka tidak punya urusan sama publik gitu ya. Maksud saya bikin aja dan terserah mau ditilainya jelek kayak gitu, bagus kayak, atau melanggar tradisi kayak atau apa gitu, seliar itu karena terbantu sama platform digital ya. Itu yang juga nge-push menjadi jauh lebih mudah, dan aksesnya juga atau halayaknya juga jauh lebih privat ya, jadi bisa ditonton di kamar mandi, bisa dimanapun gitu sambil nongkrong, bisa nonton YouTube gitu ya. Nggak perlu secara spesifik ada ruang tontonan yang dulu sangat sakral kayak bioskop gitu ya. Ada waktu tayang gitu tuh. Sekarang tuh kayak segampang gue mau nonton film ini nih, apa Spitung gitu ya, atau apalah gitu ya, atau pemberontakan petani Banten nih gitu ya, atau Lebak Membara gitu ya. Tinggal satu, semuanya ada di jari gitu ya. Nggak perlu tanda petik ritual untuk nonton gitu ya. Tapi dari euforia film gitu ya, atau apalagi lebih spesifik ngomongin film Banten sekarang, misal pelaku atau praktik atau secara ekosistem gitu ya, saya nggak pernah lihat itu ada serapih gitu ya, sepunya kesadaran bahwa ini bukan hanya profesi semata gitu, jadi kayak semacam ada punya tanggung jawab moral sama para pembuatnya gitu. Artinya permasalahannya ada di kualitas. Saya harus jawab itu karena tadi itu bahwa pemicunya adalah pemicu selebritas aja gitu ya. Pemicunya adalah pemicu eksistensialitas aja gitu. Eksistensi aja gitu ya. Nggak lebih dari itu menurut saya. Jadi dan kita mesti sama-sama tahu bahwa di Banten banyak mungkin yang lahir dari akademis gitu ya. Juga tidak kalah banyaknya yang otodidak. Atau maksud saya ilmunya bisa dipelajarin sesimpel kita ngelihat YouTube dan baca PDF gitu ya. Jadi kayak semacam ini ya, apa, antara hayalan bahwa film Banten punya cita-cita mau ambil bagian atau ambil porsi di peta perfilman Indonesia, juga mesti strugglingnya dulu yang diuji nih gitu ya.
seberapa konsisten mereka produksi dan seberapa punya kesadaran gitu. Kalau konsisten mah saya pikir dikembalikan ke individu ya. Tapi soal ini nih ini antara mau diarahkan ke produk budaya atau emang populer aja gitu ya, yang populer aja gitu dan dengan tematik ringan gitu ya. Ini belum terlihat gitu ya. Keduanya Kang Fuad belum melihat itu. Saya belum melihat. Kata pertama saya keluar dari tadi saya utarakan adalah saya masih kalau bicara film Banten masih terperangkap sama euforia. Apa itu film gitu ya. Film itu barang dagangan kah gitu ya, yang kita bisa tawarin terus dan semudah kita bikin dia barang jualan aja gitu ya. Atau memang penuh darah dan kerja keras gitu ya, keringat dan bla 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 yang dramatis gitu ya. Yang kita kalau ngeliat film ini maka ada beban ada tanggung jawabnya gitu lah, nggak asal bikin terus lempar terus udahlah terserah, film-film gue yang buat gitu ya. Lo mau suka atau mau enggak itu kan sangat kecuali lu hidup di planet Pluto mungkin bukan begitu, tapi ini kan kita bicara society gitu ya. Jadi saya masih belum melihat tuh ya. Meskipun misalnya genre filmnya diarahkan kepada yang populer, tapi tetap harus ada beban-beban pesan moral yang disampaikan, begitu. Ya, seringan-ringannya tema yang mereka buat dalam praktek produksi film, semestinya ada tes, ada rasa gitu ya. Kalau kita mau jual bakwan nih atau barang apa gitu, sebelum orang lain atau sebelum dijual ke orang lain kita cobain dulu nih. Saya ngelihat itu sebetulnya. Jadi ada tanggung jawab apa yang mereka berikan ke publik gitu ya. Meskipun ada beberapa mungkin ya komunitas yang sebetulnya sudah pernah mengangkat tema-tema kearifan lokal, Provinsi Banten, pahlawan dan lain-lain. Saya belum melihat sesuatu yang menggetarkan, yang menggetarkan sampai datang ke pusat kota gitu ya. Saya belum bisa. Kalau mungkin Jogja, Bandung udah banyak ya gitu ya. Karena kita bicara konstelasi peta film itu selalu berakhir di kota-kota besar, menjengkelkan sih. Karena hanya 3 kota itu aja gitu, Jakarta, Bandung, dan Jogja gitu. Dan nyaris daerah-daerah lain tidak ada kesempatan. Jadi kayak gini, gue kalau mau jadi pembuat film, gue mesti ke Jakarta. Atau gue mau kalau bikin film pendek atau belajar film pendek mesti ke Jogja kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kayak ada kewajiban untuk datang ke satu kota yang kita anggap sentral atau pusat dari produksi sinema atau produksi film gitu ya. Tapi tidak mengapa kan sebetulnya? Harusnya sih ya. Harusnya sih, maksud saya dengan kemudahan atau akses yang informasi yang begitu melimpah, nggak perlulah apain gitu ya. Kok kita bisa dengan mudah ngedownload PDF tentang apa itu teori film, sejarah film dan bla 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 gitu. Dan kita bisa ini agak primordial maksud saya. Kita bisa bicara tentang para pembuat film Banten tuh kayak belum ada satu pertemuan yang memang spesifik untuk ngomongin rutin gitu ya tentang film gitu. Misalkan di kota-kota besar tuh kayak banyak kita temuin, misalkan ada di Bandung dan Jogja dan Jakarta tuh udah di setiap sudut sampai tukang beca tuh tahu acara festival film Indonesia gitu, acara sebegitu dekatnya maksud saya mereka sama apa yang dikerjakan sama anak muda gitu ya, khususnya disiplin film gitu ya. Iya, saya pikir kalau saya pribadi gitu saya ngelihat sekarang bahwa oke, ayolah kawan,
kita bersenang-senang bikin film tuh Ya. nggak melulu di pusat kota gitu. Nah, kalau Kang Fuad sendiri melihatnya titik permasalahannya ada pada apa? Apakah kemudian kelemahan pengetahuan si pembuat film, kelemahan riset, atau barangkali memang kelemahan ketika membuat filmnya? Lagi-lagi sama kayak dulu saya pernah ngebayangin apa itu film. Kayaknya masih terjebak sama euforia dan berpusatnya itu pada satu industri film yang saya agak sebel sih nyebutinnya gitu ya. Gimana kita terus dicecar dengan tontonan yang tidak memberikan ruang kepada kita untuk kita bisa bikin dengan versi kita gitu ya. Jadi semuanya selalu berpatokan kepada industri yang sudah matang gitu, kayak Hollywood gitu ya, misalkan Marvel, terus Sony Picture, terus Warner Bros kayak gitu. Kita tuh berpatokan selalu ke situ gitu. Sedangkan itu kan kayak hayalan aja gitu pada akhirnya. Maksud saya, oke, ayolah kawan, ini kita ada di fase kenyataan yang 20% kita nih belum bisa sampai ke tingkatan industri, dan kita belum bisa mendefinisikan apa itu industri. Jadi itunya sih maksud saya, ya boleh sih ya berambisi ya, maksud saya sah-sah aja kita ngelihat ambisi teman-teman gitu yang produksi film gitu. Gue pengen tembus ke festival di Perancis dimanapun gitu ya. Tapi kesadaran bahwa sekarang adalah era baru gitu deh soal teknologi. Kesadaran bahwa ininya nih apa namanya, soul gitu ya. Teknikal mau jago-jago teman-teman semua gitu bikin film gitu ya. Soul yang nggak ada. Itu yang paling fatal menurut saya sih. Jadi ngomongin soul, ngomongin elemen yang lain pada akhirnya kan. Apa yang kata Ibu Dea adalah tanggung jawab moral dan soal pengetahuan, soal gimana kita riset, identifikasi, kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lahir di daerah yang punya sejarah panjang soal sinema mungkin, karena kita kalau ngomongin sinema bukan hanya melulu Jakarta dan kota-kota besar. Mereka juga akan punya kaitan dengan daerah-daerah yang lain, maksud saya. Banten dulu gitu, kita kalau nge-flashback sedikit aja gitu ya. Dulu kita punya sejarah panjang soal lahirnya gambar bergerak misalnya. Entah itu dari wayang, dari kesenian lain yang cikal bakalnya gitu. Tapi dengan banyaknya lahir konten-konten kreator saat ini, anak-anak muda, bahkan anak-anak SMA, para pelajar sekarang sudah juga mulai membuat film. Ada artinya untuk Kang Fuad? Artinya, motif dari kawan-kawan begitu bersemangat dan bergembiranya bikin film gitu ya. Motifnya apa? Apa yang melatar belakangi kawan-kawan gitu memproduksi itu? Kalau toh ternyata hanya bertahan, atau semangat itu atau hasrat itu hanya bertahan selama setahun atau sebulan, 3 bulan, setelah itu hilang lagi dan terbentur dengan persoalan domestik dan kebutuhan sehari-hari. Sebegitu mudahnya gitu ya, kayak musiman sebetulnya. Saya agak menahan kalimat itu karena agak menyakitkan ya. Kesannya teman-teman kerja ke teman-teman untuk produksi film itu cuma iseng-iseng doang gitu ya. Padahal belum tentu lah teman-teman juga punya kesadaran bahwa jalan ninjaku adalah film gitu ya. Saya pikir itunya sih seperti kayak, mau berakhir di mana sih nih? Mau berakhir di internet kah? Atau mau berakhir, atau soal ini nih, durasi awetnya tuh temporer atau akan diingat? Timeless. Iya. Akan diingat sangat panjang gitu ya sama. Makanya saya bilang belum ada yang bisa menggetarkan saya. Tapi kalau kita tarik ke definisi atau mungkin penilaian Kang Fuad
terlalu berat tidak sih untuk kemudian kita bisa memproduksi film? Dia ini kan Harus dibebankan dengan pesan-pesan. nggak melulu juga sih. Tidak juga ya? Tidak juga karena kadang sesuatu yang ajaib tuh kadang muncul dengan entah kapan itu. Saya pengen ngelihat teman-teman tiba-tiba muncul di tengah jenuhnya kita bikin film gitu ya. Kok gini lagi gitu ya. Gini lagi tuh kayak secara plot aja gue nonton 2 menit udah tahu gue endingnya gitu. Jadi ini kan soal bahasa tutur atau bahasa visual ya. Ya. Bukan saya ngarahin ke eksperimental, kita belum sampai ke sana ya. Kita masih menikmati berlimpahnya teknologi untuk ngeproduksi visual gitu ya. Banyak ataupun sedikit gitu ya. Jadi secara produksi itu sudahlah saya tidak meragukan lagi karena banyak orang dengan sangat mudah saya bilang, apalagi ngomongin media sosial dan maksudnya platform digital gitu ya, mudah gitu ya, semudah itu. Jadi ayolah kita kasih alternatif ke masyarakat Banten yang punya opsi untuk melihat atau tontonan itu sebetulnya beragam. Ya, memberikan warna lain. Iya, warna tuh kadang tidak disukai kalau bagi orang-orang yang mesti strict gitu ya. Ideal film tuh dibuat dengan kamera yang paling canggih, terus modalnya sekitar ya 100, 200 sampai 1 miliar gitu. Ya saya bilang udahlah, udah nggak berlaku tuh gitu-gitu. Ya. Padahal kualitas film tidak melulu soal modal yang harus besar terlebih dahulu. Ya. Dari idenya terlebih dulu. Idenya dulu. Idenya tuh mesti punya apa ya? Mesti punya yang tidak. Ini kan kayak idenya tuh sebetulnya kayak kita dulu tuh sempat kita takut gitu ya. Gue bikin film ini ada nggak yang udah bikin gitu. Dulu kan masih googling tuh masih terbatas gitu. Ya. Sekarang kalau misalkan bikin film jembatan, udah kita googling itu banyak banget tuh yang mau film jembatan. Yang beda gitu ya. Ya. Gitu sih Bu. Oke, Kak Fuad, kita masih ada 1 segmen ya. Nanti coba kita lihat apakah kemudian di kanal YouTube softtv.co juga sudah ada yang ingin bertanya kepada Kang Fuad. Nanti kita akan bacakan untuk kemudian dijawab oleh Kang Fuad ya. Siap. Coba dijawab. Oke, tetap bersama kami pemirsa di Bincang Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91/PUU 18 tahun 2020. MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan
dan kepastian investasi di Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas dan juga membincang perkembangan perfilman di Provinsi Banten saat ini. Saya juga masih ditemani oleh Kang Fuad Fauzi selaku art critical, kritikus seni ya, masih bersama kita. Oke, Kang Fuad, ini sudah ada banyak sekali nih yang bertanya kepada Kang Fuad ya. Saya akan bacakan satu persatu. Industri perfilman Indonesia sempat mengalami kondisi naik turun. Ironisnya anak muda sekarang tidak berinovasi. Bagaimana Kang menumbuhkan anak muda agar tetap berkreasi khususnya di bidang film? Nah, menumbuhkannya ya tinggal disiram aja gitu. Agar tumbuh. Ya, menumbuhkan apa nih? Minatkah? Atau menumbuhkan keberlanjutan produksi? Atau menumbuhkan lebih banyak ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang tontonan. Karena Banten nyaris sedikit kalau ngomongin bioskop tuh. Di Banten sedikit bioskop. Saya nggak tahu di Serang ada bioskop atau tidak. Ada. Di mana? Ada nggak? Bioskop yang memang orang Serang tuh tahu tuh bioskop tuh. Yeah. Kita bisa nonton film di situ gitu ya. Menumbuhkan minat. Karena kita sehari-hari sekarang bersentuhan sama lensa kamera gitu. Masih general menumbuhkan nih. Satu-satunya yang saya dapat dari pertanyaan itu adalah kayak semacam saya nggak tahu ya ini tepat atau nggak terhadap jawabannya, tapi mudah-mudahan sih tepat. Yeah. Kita mungkin bisa masuk ke peta film nasional gitu ya, atau ambil porsi, atau seperti saya bilang ambil bagian gitu oleh anak muda bahwa kita punya warna baru dari sinema Banten atau film Banten yang kita tawarkan kepada skala nasional gitu ya. Saya pikir itu nggak semuanya punya kegelisahan yang sama gitu ya soal ini target gua nih mesti menang nih FFI gitu ya. Ambisinya tuh beda-beda, atau gue cuma iseng-iseng aja gitu ya. Atau kan ada acara di Serang misalkan ada festival, gue ikut lah gitu ya. Jadi ambisinya tuh mau ngapain gitu ya. Itu dulu sih sebetulnya. Berangkat dari ambisi dulu. Ya motif atau latar belakangnya gitu ya. Karena dari situ baru kita ngelihat. Karena gini sebetulnya, kita jangan nyamain sama daerah yang otot besar ya. Ada nggak sih kampus film di Banten? Yang maksud saya yang lembaga akademis yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa pengetahuan film itu penting atau bagian dari budaya gitu ya. Bukan hanya sebatas hiburan. Memproduksi. Karena ruang-ruang atau kesempatan selalu diseret ke kota besar. Coba secara kita ngomongin secara akademis aja ya. Di zaman saya mau dapat buku teori film aja yang oke gitu ya, susah. Karena satu-satunya toko buku yang saya tahu itu cuma ada di samping Pakupatan yang berderet itu, yang di warung-warung tempat-tempat kayu ya. Cuma di situ. Datang ke perpustakaan daerah, isinya cuma laporan institusi, lembaga yang di clipping tebal-tebal, kalau dilempar bisa pingsan. Jadi menumbuhkan itu ya
dari kesadaran, kayak ada ruang penyadaran gitu bahwa oke, ini penting nih gitu ya. Ruang penyadaran itu ya lembaga resmi atau maksud saya institusi pendidikan lah. Saya tidak menemukan yang memutuskan pengeluaran kebijakan itu bahwa PLM adalah bagian dari society dan penting untuk dipelajari gitu ya, atau bagian dari pengetahuan. Ya ada tuh, termasuk kampus saya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Yo, Bapak ya. yo. Sejak kapan sih sebetulnya perfilman Banten dimulai? Karena walaupun dekat dengan ibu kota negara, DKI Jakarta, tapi terkesan jauh tertinggal kalau dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta. Iya, saya akan mulai, saya jalan-jalan sama sejarawan Peter Carey ke Banten. Dia nyeletuk aja gitu bahwa setelah Tangerang lewat tol itu sudah tidak ada peradaban. Semak-semak, sawahan dan bla bla. Maksudnya remeh tapi nyentil sih ke saya, jadi kayak mungkin jawaban kalau itu ditanyakan ke saya, lagi-lagi saya akan membahas di tingkat asumsi, karena ini sebetulnya tugas para sarjana sih maksudnya sih, atau calon sarjana sebetulnya sih ya, atau anak-anak kampus lah yang ngampus gitu ya. Cobalah gitu ya, bikin riset gitu ya, di luar apa yang saya catat gitu ya. Kalau sejak kapan tuh mungkin saya akan tarik para pendahulu kita bisa sangat punya ruang karena kita ngomongin Teguh Karya juga dari Banten, kita ngomongin Ida Farida juga dari Banten, saudara perempuan pertama itu juru kunci sebetulnya tentang sejarah saudara perempuan Indonesia, gimana krusialnya gitu ya posisi orang-orang Banten di peta film Indonesia. Kita juga punya pelopor arsip film, Pak Misbah gitu ya. Dia masa sekarang nggak ada kontribusi baru gitu ke skala nasional gitu ya, atau ke film nasional. Berarti secara kualitas turun atau seperti apa? Soal turun atau naik saya nggak tahu, tapi sekarang tuh kayak ngelihatnya tuh atau euforia gitu ya. Sebelum tinggal merapatkan barisan aja sebetulnya. Jadi ini kan kayak gerakan itu kayak gerakan Sendiri-sendiri. individual ya. Ya. Terus dan itu waktunya juga bakal lama gitu ya. Sekarang menyangkut energi dan bla 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 lah, pokoknya semuanya gitu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini menurut Kang Fuad, SDM perfilman di Provinsi Banten yang terjun di industri film nasional sudah banyak atau belum? Karena kompetensi mereka penting untuk memajukan perfilman Banten juga. Ya, ini soal kerja sinema gitu ya. Karena ketika produksi film kita nggak bakal selesai di akhir atau dikerjakan oleh satu sutradara saja gitu, satu orang gitu ya. Ada banyak sound, artistik, ya sama soal sinematografi lah. Itu tuh di kota-kota besar tuh udah banyak gitu. Kalau ngomongin departemen fotografi tuh dia udah dunianya emang fotografi gitu ya. Jadi ketika kita ajak untuk ngeproduksi atau disatukan tuh jadi kekuatan yang oke gitu ya. Kita ngomongin sound gitu ya. Juga disiplinnya tentang sound gitu ya. Maksud saya orang yang emang sukanya ya suka bunyi-bunyian gitu ya. Terus soal artistik gitu ya. Juga jadi fokus sama disiplin yang tadi tuh ya, artistik apalah gitu ya. Terus wardrobe gitu ya. Terus itu tuh udah emang dunianya, emang profesi apa namanya, gairahnya tuh di situ.
Ini kan kadang kita tiba-tiba maaf ya, anak hukum jadi sound gitu ya, terus anak visip jadi kameramen. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa juga, apa-apa, nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa ya, jalan ninja lah gitu ya. Itu kalau udah ketemu tuh ya, misalkan oke, gue pengen ngambil anak sound dari Cilegon nih. Oke, ini orang ini oke banget gitu ya. Itu kan kayak semacam dilibatin atau terlibat di satu project tuh kayak ngelengkapin puzzle gitu ya. Itu kan bisa akan sangat keren tuh kalau ternyata terjadi praktek begitu ya. Atau gue mau ngambil arsip dari Anak Lebak nih, kayaknya gue ngeliat dari karya-karyanya gitu. Itunya sih. Jadi ya ini akan rumit kalau kita ngomongin ekosistem ya, karena kita nggak produksi tapi tidak ada orang yang menulis kritik, terus tidak ada media atau ruang tonton yang buat diapresiasi, bioskop maksud saya, mata rantainya gitu maksud saya. Jadi setelah produksi selesai, tidak ada evaluasi, tidak ada kritikan. Gini, kita ngomongin ini sirkulasi ya, atau mata rantai ya. Harusnya kan ada institusi resmi gitu ya, katakanlah kampus yang memang ada fokusnya ke film, atau sanggar lah gitu ya, komunitas lah gitu ya, fokus ke film. Di sini ada bioskop, di sini lagi ada kritikus, di sini lagi ada investor, di sini lagi ada pasar. Kalau mata rantai itu kebentuk, baru deh kita bicara, oke, ini tanda petik dalam artian industri kecil-kecilan sih ya. Itu bisa sangat, mau ngapain juga jadi gitu ya. Mau bikin festival internasional juga jadi gitu ya. Gitu maksudnya. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Kang Fuad ya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi karena kita terpotong waktu, sejauh ini support pemerintah menurut Kang Fuad seperti apa? Pemerintah? Kayaknya pemerintah nggak mikirin film ya, masih mikirin jalan raya ya. Dilebarin, terus kendaraan dibanyakin. Saya belum lihat pemerintah Banten ngomongin apa pentingnya film gitu ya. Bagian dari apa film itu gitu ya. Terus akan melahirkan apa film itu. Saya nggak tahu, tiba-tiba kawan-kawan yang atau teman-teman yang produksi film dapat penghargaan di Hollywood atau di negara mana, apakah biasanya sih akan baru rame. Apakah legacy itu penting bagi teman-teman sehingga pemerintah baru ikut andil dan peduli? Saya pikir bukan mengecilkan pemerintah ya. Emang pada dasarnya di kenyataan saya tidak melihat itu ada salah satu lembaga pemerintah yang memang ini krusial nih kalau nggak dibuat gitu ya. Jadi peran pemerintah ya pasti dia juga udah tahu pemerintah kayak gimana. Kang Fuad, terima kasih banyak sudah membersamai kita di Talk Show Bijak hari ini. Sama-sama. Meskipun memang yang menyaksikan ini mungkin terlihat nampak rumit ya kalau kita mencoba mengartikan dan mendalami isi pemikiran Kang Fuad. Iya. Kang Fuad, terakhir apa yang disampaikan kepada mungkin para konten kreator yang baru saja lahir di Provinsi Banten, mungkin juga yang baru saja ingin memulai komunitas film, silakan. Ya, saya sih mari kita produksi sebanyak-banyaknya, terus nggak boleh putus silaturahmi antar kota kecil nih sebetulnya. Ada Lebak, ada Serang, ada Cilegon, ada Merak, ada Tangerang. Kota-kota ini sebetulnya kota-kota yang secara kalau mau ngakses ke kota lain tuh sebetulnya sangat mudah. Ya kita tinggalin dulu deh kota-kota besar gitu ya. Kita ngomongin kota
kita aja nih, ibu kotanya kan Serang ya. Dia dari ibu kota aja ngeliatnya mestinya gembira gitu ya. Melakukan sesuatu dengan bergembira lah, maksud saya. Produksi sebanyak-banyaknya bergembiralah karena cintailah apa yang kita kerjakan apa yang kita cintai. Itu aja sebetulnya simpel itu. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Fuad Fauji selaku writer, director, art kritik dan juga peneliti ya, sudah membincang bersama kita perkembangan perfilman Banten saat ini. Semoga ini menjadi satu letupan yang memberikan semangat kita ya di mendekati penghujung tahun 2021. Mudah-mudahan. Dan kita juga berharap bahwa industri perfilman, para sinias muda dan juga para konten kreator di Provinsi Banten tetap bersemangat dan punya motif yang jelas begitu. Kalau tadi kata Kak Fuad, warna yang jelas juga dan ambisi yang jelas juga ya pemirsa ya. Dan besok kita akan kembali lagi pemirsa dalam Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.